Halo. Iya, Kenapa Mbak? nih. Kenapa? Sebenarnya aku tuh Hah? pengen minta saran. Aku tuh bingung kan, soalnya masih istilahnya umurnya masih muda, jadi kan susah ya buat menanggapi karena juga gak punya teman, jadi bingung gitu. Kamu umur berapa sayang? Aku umur 17 tahun, cuma sekarang udah naik 18 kemarin. Iya, kenapa sayang? Jadi gini, Miss. Aku kan dari umur 13 atau 14 tahun itu kan udah Mm-mm. kerja sendiri. Mm-mm. Nah, dari umur segitu tuh karena orang tuaku udah tahu penghasilanku, jadi orang tuaku tuh suka minta-minta terus sampai aku umur 17-18 sekarang juga gitu, dan masih sering minta-minta. Aku tuh harus ngidupin 3 ibuku, jadi ibu kandung, ibu yang ngurusin aku dari bayi, sama bundaku ini apa ya, gimana ya bilangnya, jadi kan nenekku punya 4 anak. Anak pertamanya ini cewek, aku panggilnya mami. Anak yang kedua ini cowok, tapi gak usah dibahas, yang cowok ini udah jauh gitu kan. Yang ketiganya ini bunda aku, yang keempat baru ibu kandung aku Terus? gitu. Mm-mm. Jadi mami aku yang ngurus aku dari bayi, yang ibu kandung yang dari bayi itu cuman ngasihin ke nenek aku aja. Nenek aku tuh tinggalnya sama ibu aku yang pertama gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, jadi ibu sama mami aku. Pokoknya jadi aku tuh sekarang tuh kayak ngurusin mami aku, bunda aku, sama mama kandung aku gitu kan. Mm-mm. Masih ngasih uang terus. Aku tuh sampai nggak punya tabungan, nggak bisa buat diri aku sendiri. Ya capek sih sebenarnya kalau dimintain terus, apalagi yang dimintainnya tuh bukan buat kebutuhan yang harus aku tanggung. Misal kayak mami aku buat uang bengkel, buat uang dia makan, padahal ada suaminya. Terus aku tuh udah nggak tinggal lagi sama mami aku itu karena suaminya itu ngelecehin aku. Aku sempat laporin polisi, cuman sama mami aku suaminya dibela. Jadi Oh, aku udah ngekos sendiri aja, cuman aku masih baik ke mereka. Mereka butuh apa-apa aku masih tanggung. Aku dari kecil udah tinggal sendiri, ngekos-ngekos, jadi luntang-lantung gitu. kamu kerja apa, Aku nak? aku aku kerjanya tuh online di Telegram. Jadi kayak jualin channel-channel. Jadi kayak channel-channel yang orang pengen buka buat jadi usaha-usaha gitu. Freelance, WFA. Oke. Kamu jual media sosial gitu. Iya, kayak buat Shopee yang member-membernya yang banyak-banyak gitu, buat kayak gitu aja. TikTok yang banyak followersnya, kayak kayak gitu. Jualan account. Iya. Oke. Satu bulan dapat berapa, sayang? 1 bulan aku bisa dapat 10 sampai 15 juta. Oke, 10 sampai 15 juta. Iya, Dari umur berapa kamu kerja seperti itu, sayang? dari SMP kelas 3 kalau nggak salah, SMP kelas 3 aku umur 14 deh kalau nggak salah. 14 atau 13 aku kurang tahu. Pokoknya umur-umur dari SMP kelas 3 udah mulai kerja. Sebenarnya dari kelas 2 tuh udah mau ke kelas 3 tuh udah mulai kerja, tapi penghasilannya tuh baru dikit. Yang pas kelas 3 aku kerja. Aku tuh kan capek kan, Miss. Aku kan dulu sama mami kan tinggalnya, mami kan nikah sama orang sini kan, orang Jawa Barat gitu kan. Setelah mami aku nikah sama orang Jawa Barat, mereka kan kerja kan, gak pernah masak dan lain-lain. Aku sampai kurang gizi, kena tipes berkali-kali, masuk ke rumah sakit. Itu udah sering banget. Aku masuk ke rumah sakit itu gara-gara kurang gizi, nggak makan, jajan kurang, karena mami nikah sama orang sini. Padahal waktu hidup aku di Palembang sama mami, hidup aku biasa aja waktu mami belum nikah, malah tercukupi banget, gak pernah kelaparan, jajan terpenuhi. Dari awal mami nikah sama dia itu aku udah dilecehin dari aku kelas 6 SD. Aku udah ditunjukin video-video kayak gitu.
sampai aku besar gitu kan. Tapi kamu pernah melakukan nggak? Maaf. Enggak, aku nggak pernah ngelakuin sama dia karena aku selalu ngadu ke mami, selalu langsung menghindar, makanya nggak pernah mau berduaan di rumah. Kalau mami pergi ada dia, aku langsung pergi main atau alasan kemana. Oke. Dapat ilmu dari mana kamu jualan akun, Nak? Jadi gini, saking dari dulu aku kelaparan gitu kan, pengen makan. Emang aku sempat kilaf nih, waktu aku kelas 3 SMP itu, aku udah mulai istilahnya, udah mulai main-main Telegram. Aku tuh nakal dulu tuh, karena kelas 3 SMP-nya itu tuh kan. Nakalnya gimana ya, kayak aku karena kurang kasih sayang kan, aku nyari-nyari kasih sayang gitu sama cowok kan. Dan aku dulu pernah berkasus sebenarnya. Jadi orang tuaku ini tuh entah benci aku apa gimana ya, karena dulu sempat aku dikeluarin dari sekolah gara-gara aku berkasus video call gitu sama cowok, video call itulah istilahnya sama cowok waktu kelas 3 SMP. Nah itu tuh disebarin sama cowok aku, disebarin. Disebarin. Aku tuh dulu saking dari aku dulu sebelum kerja itu aku sering dikatain lonte kan sama mami aku. Padahal aku dulu belum pernah sama cowok sama sekali, belum pernah kejadian yang viral ini, belum pernah gitu kan. Cuman dari dulu tuh sering dikatain lonte, dikasarin bener-bener. Jadi aku tuh berpikir gini, ya udah kalau aku dikatain terus lonte, mending aku jadi lonte gitu kan. Aku kerja lah awalnya itu, kerja yang nggak benar, kerja yang open VC kayak gitu. Cuman udah berhenti karena udah ada temen yang kenalin aku sama kerjaan yang bisa jual-jual akun ini. Oke. Iya, kayak gitu. Itu open yang VC-an itu dapat uang berapa, Nak? Sekali VCS-an gitu saya. VCS itu aku dapat sebulan itu bisa 30 juta. 30 juta? Iya, 30 juta. Nggak ketemu sama orangnya, Nak? Enggak ketemu. Oke. Kenapa kamu berhenti? Itu kan lebih enak dapat uang. Nggak perlu ngapa-ngapain dapat uang segitu banyak. Aku masih lanjutin sekolah karena aku pengen punya ijazah. Aku takut kejadian viral kayak gitu lagi. Soalnya dari dulu aku nggak punya teman. Sejak kejadian itu tuh jadi nggak ada yang mau deketin aku lagi. Dan udah menyebar sebenarnya di tempat aku ini, udah pada tahu semua orang di sini tuh, di kabupaten soalnya. Jadi semua orang tuh udah tahu aku tuh dari itu. Kok Dan banyak Palembang cowok kan? yang deketin Kamu aku dari cuma Palembang pengen kan? tubuh. Dari Palembang? Iya, Ini ada yang WA ke aslinya. aku. Ada yang WA ke aku. Ini suaranya anak Palembang. Bener Palembang kamu? Apa? Kamu orang Palembang? Iya. Oh, oke. Oke, itu masa lalumu. Terus sekarang ini kamu jualan akun. Jualan akunmu apa, sayang? Jualan akun apa? Akun apa? Akun Oh, Instagram kah? Akun jadi enggak, itu kalau jualan akun itu aku kan waktu yang selesai, pokoknya aku selama yang waktu yang VCS itu tuh dari kelas 3 sampai kelas 2. Kalau sekarang itu aku baru kelas yang udah mau sekarang tuh udah mau apa sih namanya istilahnya, udah mau lulus tuh aku baru mulai kerjanya tuh yang ke itu, ke apa sih ke akun-akun itu. Tapi ya ke akun-akun itu jarang, cuman cukup buat hidup, nggak sampai, emang nggak sering sampai 15 atau 10 tuh nggak sering, paling kayak sebulan 5 juta gitu, atau paling banyak mungkin 10. Kamu masih sekolah, sayang? Masih ya, masih lanjut, cuman ngulang lagi sekarang masih kelas 1, ngulang lagi mau ke kelas 3. Harusnya udah lulus Mei ini. Oke. Nah, kenapa kamu telepon aku dan kamu begitu berani cerita ini semua ke aku, sayang? Aku tuh bingung, banyak orang yang bilang kalau keluarga aku tuh manfaatin aku tuh capek gitu. Apakah orang tuamu tidak tahu kamu VCS-an, uang hasil dari VCS-an itu? Dulu aku nggak tahu ya, tahu apa enggaknya, kayaknya mereka nggak peduli juga.
Jadi walaupun hasil dari VCS-an itu keluargamu nggak peduli, yang penting uang. Aku nggak tahu tuh mereka tahu apa enggak. Cuman aku rasa mereka nggak peduli, nggak pernah nanya juga. Nanya, cuman aku tuh kayak ya harusnya mikir gitu lah istilahnya namanya orang tua. Nggak mungkin dong gitu kan. Iya, anak sekecil itu nggak mungkin dong kamu dapat uang segitu banyak. Saya aja nih, saya seorang mama. Saya punya anak yang umurnya lebih gede dari kamu. Saya akan curiga jika anak saya punya uang banyak. Saya akan curiga anak saya punya uang banyak. Kenapa orang tuamu tidak curiga? Saya takut nih anak saya jadi pelacur atau jadi apapun, saya takut nanti jadi simpanan om-om. Tapi keluargamu nggak peduli ya sayangnya. Iya, Ada rasa sakit hati nggak sih dalam hidup ini kamu sayang? sakit banget sih Miss aku. Dari kecil nggak pernah diurus sama orang tua. Ada kerinduan nggak sama keluarga? Keluarga yang hangat, harmonis itu ada nggak sayang? Ya pengen. Aku juga pengen nih kayak anak-anak pada umumnya dibiayain sama orang tuanya sekolah kayak gitu tuh. Aku pengen juga kayak gitu. Nggak harus dari kecil kerja buat nafkahin orang tua. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jika kamu dekat dengan Miss Yuni ingin memelukmu dan jadikan aku ibumu ya. Mau nggak jadi anakku? Aku tuh rasanya kayak kotor banget, Miss. Dari Enggak, dulu nggak punya teman. Aku sama sekali nggak punya enggak, teman dari SD. enggak. Aku nggak punya keluarga. Nggak pernah ada nanya keluarga. Kabarku gimana? Atau aku sehat atau apa. Aku punya pacar. Kebanyakan aku pacaran tuh cuman dapetnya cuman yang mau kondo. Aku selalu biayain cowok cuman buat aku dapat kasih sayang. Belum tubuhku yang rusak. Aku harus bayar buat mereka. Aku capek mikirin besok harus makan apa. Oke. Mau nggak jadi anak online go saja? Jadi kamu mau sayang? Aku simpan nomormu ya sebentar. Kamu ada apa-apa SMS aku ya sayang ya. Kamu kalau butuh telepon ngobrol atau ngasih kabar, kasih tahu aku ya nak ya. Posisimu sekarang ada di mana nak? Sekarang posisimu ada di mana sayang? Aku di Garut. Kenapa kamu ada di Garut? Orang tua aku kan di sini, cuman aku ngekos. Tapi kan penghasilanmu tidak menentu nih. 1 bulannya uang 5 juta kan udah banyak toh nak, kan kuat toh, cukup kan? Iya cukup. Sebenarnya kamu bukan butuh uang tapi butuh kasih sayang. Iya. Jadi Aku tuh berat banget, kepala aku tuh kayak berat banget isinya tuh kayak apa ya, kayak rasanya tuh stres gitu tiap hari tuh, walaupun bukan karena uang tuh gak pernah habis dan aku bisa selalu nyari, cuman bukan itu kayak apa kayak butuh sesuatu gitu tapi nggak tahu apa. kenapa kamu berpikir telepon Miss Yuni? Biasanya Miss Yuni marah-marah loh sayang. Cuma pengen didengerin aja. Aku nggak punya siapa-siapa, benar-benar nggak punya siapa-siapa, nggak ada temen, nggak ada siapa yang buat diajak cerita. Aku benar-benar nggak pernah cerita apapun soal hidup aku ke siapapun itu. Aku berat banget. Aku udah berapa kali nelpon ahli jiwa, yang nomor telepon ahli jiwa itu karena aku saking stresnya pengen cerita. Aku bingung harus ngapain. Kamu ingin berbicara dengan PPATK? Apa itu? Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan?
polisi kan, Miss, yang Hmm. masalah yang papi aku yang ngelecehin itu, yang dari uak aku itu kan, dari suaminya uak aku itu aku udah pernah ngelapor polisi. Cuman katanya harus ada wakilnya tuh mami aku itu. Mami aku tuh suaminya aku laporkan. Terus ini apa sih namanya? Mamiku nggak ngerespon apa-apa, biasa aja gitu kan, kayak nggak mau gitu kehilangan suaminya. Jadi hasil aku yang pergi. Enggak, nanti Miss Yuni yang menghubungi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Kamu ingin berbicara dengan mereka secara langsung? Nggak tahu, Miss. Aku juga aku juga takut sebenarnya. Takut apa sayang? Aku nggak bisa buat apa-apa. Aku masih butuh mami aku masih butuh aku masih butuh keluarga aku sebenarnya, karena aku nggak tahu kan sampai kapan aku bisa kerja kayak gini, dan mungkin aku suatu saat nanti butuh mereka. Makanya kenapa setiap mereka minta aku selalu penuhin, karena aku takut nanti di masanya aku belum bisa apa-apa, aku masih butuh mereka. Dan aku nggak mau mami benci sama aku cuman gara-gara ngelaporin suaminya atau ngelaporin mami. Kamu anak hebat, tau nggak? Kamu takut dirimu tidak ada yang peduli saat kamu membutuhkan orang lain. Tahu nggak? Bukan suatu saat, hari ini pun belum tentu mereka ada di sampingmu saat kamu butuh mereka. Karena itu simpan uangmu dengan baik sayang. Bukan mengandalkan mereka. Hidupmu itu tidak boleh bersandar sama mereka, simpan uangmu. Lah kamu main cowok, udah tubuhnya ditidurin, uangmu dihabisin nak. Dan mereka memandang kamu rendah sayang. Dan kamu begitu mencintai orang tuamu, padahal orang tuamu belum tentu mencintaimu. Kamu anak hebat. Simpan uangmu, jangan kalau punya uang malah cari cowok karena butuh kasih sayang. Nggak boleh sayang. Tabungin uangmu sendiri. Stop kirim keluargamu. Nggak selamanya kamu sehat. Ngerti? Iya, tapi aku tuh gimana ya, dari kecil kan udah kebiasa dengan omongan kan, kayak mami tuh selalu bilang apa ya, pokoknya omongannya tuh selalu kayak suatu saat juga nanti ada kalau apa-apa pasti butuhnya juga ke mami, ini itu dan lain, kalau sakit kalau apa emang ada misalnya pacar dan lain-lain. Makanya kenapa aku nggak ngasih uang, terus kadang mami saya bilang kasih juga ibu kandung kamu itu tuh wajib loh katanya gitu. Jadi aku harus kasih ibu kandung aku, belum sekarang bunda aku harus kasih karena dia ngurus adik aku yang dari Palembang aku bawa ke sini ke bunda. Jadi aku tuh kayak mikir, kok aku yang harus ngebiayain adik aku, sedangkan bunda yang pengen ngurus gitu kan. Jadi emang adik aku tuh anak aku gitu, apa-apa tuh semua ke aku. Ya karena kamu tidak punya kewajiban untuk membiayai hidup mereka nak. Simpan uangmu sendiri, kalau suatu saat mereka bilang seperti itu, ya udah biarin, yang penting tabunganmu banyak. Aku bingung cara nolaknya, Miss. Sayang, jika hari ini kamu tidak memberikan batasan pada mereka, mereka tidak akan tahu diri. Miss Yuni selalu bilang di konten, dikasih sekali, terima kasih, kasih 2 kali, biasa aja. Kasih 3 kali, itu kewajiban. Itu wajib, kamu itu wajib ngasih mereka. Karena itu dari sekarang kamu harus bisa menghentikan. Mundur pelan-pelan. Kalau dimintain bilang gak punya uang. Jangan baik sama Besoknya orang. ngechat lagi. Ngechat lagi ya di blok, saat ini saya sedang punya masalah sendiri. Kamu sampai jadi, maaf kata, jadi seorang pelacur pun mereka gak peduli sayang. Mereka tetap menikmati hasil pelacuranmu. Yang dari umur 13 tahun kamu itu melakukannya nak. Jangan dihiraukan. Mana ada anak umur 13 tahun bisa mendapatkan uang 30 juta sayang. Dan keluargamu gak peduli kamu hasil ngangkang. Percaya sama Miss Yuni.
percaya sama saya. Boleh nggak VC-an sama aku, nak? Boleh. Boleh. Jatuh. Cantik sekali kamu. Anak Palembang cantik-cantik putih-putih. Hah? Ada turunan Cinanya soalnya. Ada turunan Cinanya. Iya. Cantik banget kamu, sayang. Tapi kamu nggak terurus rambutmu sampai segitunya. Iya, ini belum keramas kemarin, habis dari luar olahraga. Putih kali kau. Ya Allah, cantik banget kamu. Bener-bener cantik. Jangan bilang pada diri sendiri kalau kamu itu kotor. Ngerti nggak? Kamu itu cantik banget. Ditolak pelan-pelan ya, nak ya. Nanti kalau kamu nggak bisa menolak, telepon aku ya, sayang ya. Miss. Sering nonton kontennya Miss Yuni kamu, sayang? Kebetulan sering kalau nonton konten tuh kan sering lewat ya awalnya. Cuman aku berpikir kayaknya ini untuk problem masalah TKW aja, imigrasi dan lain-lain. Aku mikirnya gitu kan. Jadi pas aku kemarin sempat lihat akun aslinya Miss Yuni, aku lihat di ininya bisa curhat. Apa aku coba ya? Aku mikir gitu. Kamu cantik banget, nak. Putih banget. Mukamu manis banget. Walaupun kamu putih, biasanya orang putih itu nggak ada manis-manisnya. Kamu ada manis-manisnya. Nah, dirawat tubuhnya jangan dikasih orang ya, sayang ya. Tubuhnya jangan dikasih orang gratisan ya, sayang ya. Iya, Miss. Pantau Miss Yuni terus. Kalau kamu ada apa-apa, kamu nggak bisa nolak, kamu telepon Miss Yuni ya, sayang ya. Jika kamu diancam-ancam keluarga pun, ingat, tapi aku butuh lihat rekeningmu. Kamu pegang bankmu sendiri, kamu pegang semuanya uangnya, aku cuma butuh lihat aja. Jika kamu butuh punya uang. Ngerti nggak? Iya. Cantik banget kayak gitu, masa iya tubuhnya dikasihkan ke orang? Ya kan? Ini masih posisi dandan atau apa? Tapi kamu nggak pakai bulu mata ya, sayangnya? Enggak, cantik banget kamu. Kamu nggak pakai bulu mata. Ininya di apa? Diketik gitu. Ininya di apain? Enggak, asli. Enggak. Asli. Ya Allah, cantik banget kamu. Cantik banget. Bisa kan nanti hidungmu mancung lagi? Untung giginya nggak mancung. Untung cuma hidungnya aja yang mancung. Kalau giginya mancung nanti jatuhnya kayak Miss Yuni. Oh, Miss juga cantik. Ayo, masa sih? Nggak pernah bercanda gitu di telepon itu, nggak pernah bercanda kamu ya, sayangnya? Jarang sih di tempat kerja aku juga yang sekarang kalau ngobrol-ngobrol tuh jarang. Aku nggak pernah. Aku tuh bingungnya gini. Aku kok nggak pernah punya teman ya. Kenapa nggak ada yang mau berteman sama aku dari dulu? Kenapa? Atau pembawaan aku yang gimana? Aku juga bingung. Ya karena kamu cantik. Kalau Miss Yuni masih muda ya nggak mau berteman sama kamu. Soalnya hidungmu mancung, gigiku yang mancung. Iya kan? Iya kan? Aku juga sempat mikir kayak gitu, Miss, kayak orang nggak mau berteman sama aku karena apa ya? Soalnya kan kalau misalnya aku dibawa ke tongkrongan mereka ya, terkadang tuh malah teman-teman cowoknya tuh nanyain gitu kan, nanyain aku gitu kan, minta IG aku, hasil jadi mereka tuh nggak mau lagi temenan sama aku. Ya iya, karena kamu cantik. Yang jelek heboh, kamu yang cantik diem. Makanya cowok-cowok malah nanyanya ke kamu. Ngerti? Ya udah, kalau kayak gitu kita SMS-an aja ya, sayang ya. Iya. Oke, love you. Bye-bye. Bye, makasih ya, Yes, Miss. sayang. Cantik banget. Cantik banget, manis. Biasanya kalau orang putih itu nggak ada manisnya ya. Ini putih, manis. Manis banget.
Cantik banget. Nggak bisa saya ngomong apa-apa. Seorang anak yang begitu mencintai orang tuanya. Biasanya kita yang banting tulang kerja di luar negeri untuk anaknya, tapi anaknya nggak tahu diri ini. Seorang anak rela menjadi begenggek di media sosial demi menyenangkan orang tuanya. Saya nggak tahu ya. Kenapa sih keluarga itu tidak curiga kalau anaknya masih umur 13 tahun bisa memiliki uang sampai puluhan juta itu? Saya aja curiga. Anak saya mau kemana gitu, saya selalu nanyain, emang kamu dapat uang dari mana? Dari nabung. Emangnya biaya sekolah kamu ini kamu emangnya masih ada sisa? Iya mas, soalnya aku ngirit-ngirit di sekolahan. Aku ini pas kegiatan aku nggak makan, aku bawa makan dari dari rumah mah, mbak yang bantuin. Saya sendiri jadi sangat sedih sekali ya. Anak secantik itu disia-siakan sama ibunya. Dan saya ingin bilang sama kalian, ya ini yang saya katakan. Ada orang itu ujiannya dari kecil. Ini anak sudah punya ujian yang kecil, tapi saya percaya dan saya yakin kalau ini anak tidak jahat, dia punya cita-cita tinggi, pasti dia jadi anak sukses. Berani saya taruhan, kalau dia meninggalkan zamannya untuk menjadi wanita murahan, saya nggak bisa ngomong, sorry. Saya percaya ini anak suatu saat akan tumbuh kembang dengan pengalamannya yang menyakitkan. Dia akan membuat dirinya sukses. Termasuk eksploitasi anak gak sih Miss? Iya. Tapi anaknya udah sayang sama keluarganya, padahal dilecehkan aja dia mau lapor, keluarganya bilang gak boleh, dia gak ngerti saya. Ini anak yang begitu mengabdi pada orang tuanya ya. Gak tahu saya nggak tahu. Saya nggak tahu ngomong apa-apa lagi ya. Bener ini kalau anak ini bener ada jalan aja bisa jadi artis anak ini, bener. Ini anak cantik banget, bener cantik banget ini anak. Saya nggak bisa ngomong ya, sebentar. Saya anak Palembang keturunan Cina pasti putih ya, putih dan cantik. Maaf ya teman-teman ya, kayak saya kena mental ya. Sebagai seorang ibu, saya ngerasa bahwa cantiknya kayak siapa ya? Nafa Urba kurang cantik lagi. Karena mukanya tirus banget, cantik banget. Kayak Nafa Urba. Enggak, kalau Nikita Willy kan kecil gitu ya mukanya. Tapi kayak Nafa Urba itu tapi yang tirus gitu. Luna Maya enggak. Kayak Fuji enggak, beda. Kalau kayak Fuji enggak kayak Fuji enggak. Ini lebih manis lagi. Enggak sih, saya lihatnya dia itu kayak, aku ki gak roh artis-artis loh, Rek. Kayak Arumi. Kayak Arumi. Arumi yang bojonya pejabat itu loh. Arumi. Kayak Arumi cantiknya. Cantiknya kayak Arumi Bahrin. Iya kayak Arumi. Rambutnya dulu waktu Arumi jadi artis, Arumi. Kayak Arumi. Ya, Arumi. Jadi pengen kenal Miss, oh putih banget dong, putih banget.
Miss Bobo. Iya, wakil gubernurnya. Wes, itu aja ya teman-teman. Miss Yuni gue ya kena mental ini. Blasteran Cindo soalnya. Dia itu Cindo, ada keturunan Cindo. Cantik, manis. Wah, keren. Putih dan kalem, mukanya tuh kalem. Tapi bahaya iki senengane VCS-an iki soalnya. Ya semoga dia dadi wong apik lah. Ya kalau bayarannya mahal pantes kan 30 juta 1 bulan. Persis kayak Arumi, cantik banget. Cantik banget. Kalau nggak cantik nggak mungkin lah dia 1 bulannya gajinya sampai 30. Mirip Miss Yuni dong. So amplop diasmu mirip Miss Yuni. Batuknya nggak senonong saya, rambutnya bagus, ininya alisnya tebel, itepnya malik-malik. Bukan itep palsu. Bukan itep palsu ya. Wis rek, aku ki loro. Itu dia komen Miss. Nanti komennya. Iya dari cara bicaranya aja udah kelihatan kalau dia cerdas. Emang cerdas. Duh nanti bocile. Oh Akanda iki. Yang pertama ngelakuin ayah tiri ya Miss. Duh. Kudu rek. Makasih Miss udah dipuji. Oh iku bocah ya. Enggak, saya enggak memuji. Saya tidak memuji karena kalau jelek ya saya ngomong jelek. Kalau cantik ya mama cantik.